Selanjutnya kita ke halaman 144. Di gambar 5 ini ada beberapa contoh tipe berbeda dari korespondensi. Yang A, katanya dia one to one tapi bukan onto. One to one satu-satu, benar. A, B, C semuanya punya satu pasangan, tepat ya, nggak ada yang berbagi pasangan. Tetapi dia bukan onto karena ada anggota dua ini tidak punya pasangan. Yang B itu onto, benar, karena semua 1, 2, 3 anggota di daerah kodomain punya pasangan, tetapi bukan one to one. Kenapa bukan one to one? Karena A pasangannya kedua, D juga pasangannya kedua. Yang C itu one to one dan onto. A, B, C, D semuanya punya satu pasangan, tidak ada yang berbagi pasangan. Kemudian dia onto, benar, onto semua semua anggota di daerah kawan punya pasangan. Yang D bukan keduanya. Kenapa bukan keduanya? A, B, C, D memang dia punya pasangan satu, tapi dia berbagi pasangan, A kedua, C kedua. Juga bukan onto karena ada 4 yang tidak mempunyai bayangan. Dia bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena A pasangannya kedua dan A pasangannya keempat, jadi dia tidak boleh mendua seperti ini. Kalau A sampai punya 2 pasangan, artinya jika anggota di daerah asal punya 2 pasangan, maka dia bukan disebut dengan fungsi. Selanjutnya, sebuah fungsi f dikatakan korespondensi satu-satu, atau kita sebut korespondensi satu-satu, atau kita sebut dengan bijeksi jika dia one to one dan juga onto. Jadi kalau dia keduanya one to one dan onto, maka kita sebut dengan istilahnya bijektif. Dari gambar tadi, yang mana dia bijektif, berarti ini yang C, karena dia one to one dan onto. Ini disebut juga dengan namanya fungsi bijektif. Selanjutnya ABCD ke 1, 2, 3, 4. Apakah dia bijektif atau tidak? Pengecekan selalu sama. Kita coba dengan gambar. Jadi A tadi 1, 2, 3, 4. Yang B nya himpunan kawannya, salah ya. Jadi A tadi A, B, C, D, himpunan kawannya 1, 2, 3, 4. A kita pasangkan dengan 4, B pasangnya 2, dari sini ya, saya pasangkannya FA4, FB2, FC1, FD3, C ke 1, D ke 3. A, B, C, D punya setiap masing-masing anggota punya satu pasangan. Yang di sebelah sini semua dapat bayangan, jadi yang ini namanya one to one dan juga dia onto. Karena dia kedua ini, maka kita bisa sebut dia dengan namanya fungsi bijektif or bijection. Jadi di sini ada summary ringkasannya. Misalkan F memetakan himpunan A ke B, maka jika kita menunjukkan F injektif, berarti dia Fx harus sama dengan Fy. Kalau dia bukan injektif, berarti tidak sama dengan. Bagaimana dengan surjektif? Surjektif seperti itu, Fx sama dengan Fy, tapi Fx-nya tidak sama dengan Y. Sekarang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Inverse sudah sering, F inverse B. Masih ingat nggak inverse? Inverse berarti kebalikannya. Contohnya gini, misalkan F adalah fungsi ABC ke 1, 2, 3, FA2, FB3, FJ1, dan dia invertible. Artinya invertible tuh dia punya inverse. Bagaimana inverse-nya? Kalau FA2 berarti F inverse daripada 2 adalah A. Kalau FB3 berarti F inverse daripada 3 adalah B. FJ1 berarti F inverse daripada 1 adalah C, kebalikannya. Kalau ini udah pernah. Jika Fx sama dengan X plus 1, jika F invertible, berapakah inverse-nya? Jika Fx sama dengan X plus 1, berarti kalau nyari inverse-nya gimana? Jangan lupa di-review kembali. Artinya gini kan? Y, Fx sama Y kan? Jadi X sama dengan Y min 1. F inverse X sama dengan Y min 1. Jadi F inverse Y sama dengan X min 1. Ini kebalikannya, X min 1.
dicoba lagi. Kemudian fx sama dengan x kuadrat, apakah dia invertible? Bilangan berapa x kuadrat? Kalau f nya min 2, x nya min 2, min 2 kuadrat 4, f nya 2, 2 kuadrat juga 4. Dia bukan one to one ya. Oke, karena dia bukan one to one, jadi apakah dia onto? Apakah semua anggotanya tadi punya anggota seperti yang kuadrat tadi? Nih, yang kuadrat tadi 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2 dan 3 nggak ada pasangan, dia bukan onto, not onto. Kalau dia bukan onto, artinya dia namanya f is not invertible, dia tidak dapat dibalik, dan artinya tidak punya inverse. Artinya kalau dia mau invertible dan punya inverse, maka dia harus onto.